Halo, selamat datang di Lintas Teknologi Solution Days 2021. Perkenalkan, nama saya Januar Pratama, System Engineer dari Palo Alto Network Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai apa itu Zero Trust. Banyak orang di dunia security saat ini membicarakan Zero Trust. Tapi sebenarnya apa itu Zero Trust dan bagaimana tepatnya Zero Trust ini dapat membantu kita dalam cyber security. Sekarang mari kita bahas. Saat ini penerapan Zero Trust sudah semakin kritikal untuk diterapkan sampai pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan executive order agar segera menggunakan Zero Trust arsitektur untuk meningkatkan nasional cyber security mereka. Jika kita memikirkan lebih lanjut, sebenarnya penerapan security dari dahulu selalu mengenai trust. Kita ingat saat pertama kali penggunaan firewall muncul sebagai perlindungan akses dari dan menuju organisasi Anda. Di mana dengan firewall ini kita dapat membatasi trust berdasarkan sumber atau tujuan IP address, port maupun protokolnya. Lalu muncul kekhawatiran lain. Bagaimana mengenali bahwa user-user tersebut adalah yang berhak melakukan akses? Tidak masalah, muncul solusi seperti RSA Security Card, two-factor authentication yang membantu mengenali apakah user tersebut adalah yang berhak. Kemudian bagaimana dengan traffic atau transaksi yang lewat? Apakah konten itu bisa kita trust? Apakah dengan adanya firewall yakin bahwa traffic yang lewat sudah bersih? Lagi-lagi industri mengeluarkan solusi untuk melakukan inspeksi dari traffic yang lewat, apakah ada malicious content atau tidak dengan menggunakan intrusion prevention system atau yang kita sebut IPS. Melakukan checking terhadap URL yang lewat dengan menggunakan proxy atau URL filtering. Melakukan checking terhadap file yang ada di endpoint. Jangan khawatir, bisa menggunakan antivirus. Lalu malware jenis baru, muncul sandboxing. Jadi setiap muncul suatu kekhawatiran baru dalam dunia cyber security sebenarnya adalah tentang apakah kita trust atau tidak terhadap sesuatu itu. Dan industri selalu merespon dengan mengeluarkan suatu solusi baru yang terkadang tidak saling terintegrasi, yang justru malah menambah beban pada operasional Anda. Hal ini mengarahkan kita ke situasi yang menarik, di mana terkadang kita trust sesuatu berdasarkan kondisi pada saat itu. Inilah yang kita sebut implicit trust. Sebagai contohnya, mungkin ketika ada user yang bekerja di dalam lingkungan kantor, dikarenakan kita assume dia sudah menggunakan komputer kantor dan terhubung dengan jaringan yang aman yang sudah menggunakan .1x juga, maka pemeriksaan cukup dengan menggunakan firewall saja ketika misalnya user tersebut melakukan akses ke data center. Tetapi situasi akan berbeda jika misal user tersebut ada di luar kantor. Pasti lebih banyak security tools yang digunakan, mulai dari two-factor authentication, next generation firewall, proxy, sampai ke CASB, hanya untuk meyakinkan bahwa user tersebut adalah benar karyawan yang berhak. Koneksi yang digunakan aman dan transaksinya juga bersih. Karena penggunaan berbagai macam solusi security yang disebutkan sebelumnya, maka pendekatan implicit trust berdasarkan situasi tertentu ini mau tidak mau harus dilakukan. Dari mulai penerapan implicit trust terhadap akses user yang berbeda ketika berada di kantor maupun di luar, sampai ke implicit trust antar aplikasi yang berada di dalam data center yang sama. Nah, konsep dari Zero Trust ini justru mewajibkan kita menghilangkan namanya implicit trust dan sebisa mungkin menerapkan security yang paling ketat yang bisa kita lakukan terhadap semua user atau aplikasi dimanapun dia berada dan dalam situasi apapun. Inilah yang kita sebut Zero Trust, sebuah strategi cyber security
yang mengharuskan kita selalu melakukan verifikasi dalam situasi apapun. Never trust, always verify. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bicara Zero Trust. Kenapa? Karena banyak perusahaan saat ini mulai melakukan suatu major transformation di cybersecurity untuk berbagai alasan. Salah satunya mungkin sedang dalam re-arsitektur WAN atau cabang mereka, di mana mulai menggunakan local internet breakout di setiap cabangnya. Sehingga security di setiap cabang sekarang menjadi sangat penting. Kita juga melihat beberapa perusahaan mulai beralih dari on-premise data center menuju ke public cloud. Yang mungkin kita ketahui bersama, solusi pengamanan yang dipakai sebelumnya di on-premise tidak bisa serta-merta langsung digunakan di lingkungan public cloud. Yang jika dipaksakan, malahan menambah kompleksitas dan tidak efektif. Selain itu, saat ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, sangat kekurangan namanya tenaga ahli di bidang security. Sehingga dengan semakin banyaknya serangan-serangan cyber terjadi, tim SOC menjadi semakin kewalahan dan membutuhkan suatu cara baru agar SOC Anda menjadi lebih efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana secara konkret kita dapat mengimplementasikan Zero Trust di lingkungan perusahaan. Untuk melakukan ini, kita harus mengetahui bahwa Zero Trust dapat diimplementasikan pada 3 major area. Ada Zero Trust untuk user, ketika user melakukan akses ke aplikasi. Ada Zero Trust untuk aplikasi, ketika aplikasi mencoba terkoneksi dengan aplikasi lain. Ada juga Zero Trust untuk tradisional infrastruktur, seperti router, switches, sampai ke perangkat-perangkat baru seperti IoT dan lainnya. Lalu jika kita melihat setiap areanya dari Zero Trust for user, Zero Trust for application, dan Zero Trust for infrastructure, kita akan melihat sesuatu yang menarik dan applicable untuk dapat kita implementasikan. Kita mulai dengan Zero Trust for user. Pertama-tama kita lihat identity. Kita harus tahu siapa user sebenarnya. Apakah memang user tersebut berhak atau tidak dengan menggunakan two-factor authentication misalnya. Lalu kita juga harus melakukan verifikasi terhadap perangkat yang digunakan, apakah itu laptop, handphone, atau tablet. Lalu kemudian kita mengamankan akses antara si user dengan data atau aplikasinya. Dan terakhir, kita perlu melihat isi daripada transaksi yang lewat, apakah malicious atau tidak. Ketika user yang terkoneksi dengan aplikasi, kita perlu melakukan namanya inspeksi. Apakah transaksi yang dilakukan aman? Tidak ada yang melakukan hijacking. Dan selalu terus melakukan monitoring terhadap transaksi yang lewat. Jadi itu adalah ide terkait Zero Trust untuk user. Tidak peduli user berada di manapun, menggunakan perangkat apapun, melakukan akses kemanapun, kita harus tetap melakukan verifikasi dari awal secara terus-menerus sampai transaksi selesai. Zero Trust for application juga sangat-sangat mirip. Dimulai dengan melakukan verifikasi dari identitas aplikasi itu sendiri, identitas developer dari aplikasi tersebut, sampai ketika dua aplikasi saling terhubung, perlu dipastikan bahwa aplikasi atau komponen tersebut adalah benar-benar yang dimaksud. Lalu kita juga perlu memverifikasi workload. Tidak peduli itu physical mesin ataupun virtual mesin, ataupun kontainer misalnya. Kita juga harus memverifikasi akses antara aplikasi atau komponennya. Kita juga harus melakukan verifikasi terhadap kontennya ketika dua aplikasi saling terhubung untuk memastikan tidak ada sesuatu yang malicious di dalamnya. Sekali lagi, tidak peduli aplikasi berada dimanapun, baik di VM, di public cloud, di SaaS, di dalam data center yang sama, ataupun di data center yang berbeda lokasinya.
kita tidak boleh berasumsi apapun. Kita harus selalu melakukan verifikasi terhadap identity, workload, akses, sampai ke transaksi di semua situasi. Kemudian Zero Trust for Infrastructure juga sangat mirip. Sebagai contoh, kita harus melakukan verifikasi terhadap user ketika mengakses perangkat IoT. Kita harus memverifikasi perangkat IoT itu sendiri. Kita juga harus melakukan verifikasi terhadap akses dari user ke perangkat IoT tersebut. Dan terakhir, kita juga harus memeriksa setiap transaksi yang lewat. Jika kita masukkan ketiga major area tersebut dalam suatu matrix, akan terlihat seperti berikut. Tidak peduli untuk use case yang mana, selalu kita harus melakukan verifikasi terhadap identitas dari user, workload yang digunakan, apakah PC, kontainer, atau perangkat IoT. Kita juga harus memeriksa aksesnya, apakah valid atau tidak. Dan terakhir, setiap transaksi yang lewat tetap harus diperiksa, no matter what. Nah, jika Anda berbicara vendor-vendor security di luar sana mengenai Zero Trust yang pada prinsipnya harus bisa melakukan hal-hal seperti yang ada di matrix ini, semua vendor security pasti akan bicara bahwa mereka juga bisa menerapkan Zero Trust. Hanya pertanyaannya, sampai sejauh mana? Kebanyakan hanya bisa melakukan beberapa box dari matrix ini. Sebagai contohnya, vendor proxy. Ya, mereka bisa mengamankan di level akses. Di URL-nya, ya mungkin sebagian dari transaksi. Lalu kalau Anda bicara misalnya dengan vendor endpoint security, of course, tentu saja mereka hanya bisa mengamankan atau menerapkan Zero Trust dari sisi workload atau perangkatnya saja. Dan mungkin ada juga vendor yang hanya fokus di bagian pengamanan infrastrukturnya saja, yang pada akhirnya Anda akan terjebak dengan penggunaan vendor security yang banyak, yang berakibat kompleksnya operasional dan ujungnya security infrastruktur Anda menjadi tidak efektif. Untuk itu, Anda perlu sesuatu yang lebih simple. Satu vendor yang sanggup melakukan pengamanan dari setiap box di dalam matrix Zero Trust ini. Disinilah Palo Alto Networks membantu Anda menerapkan Zero Trust Enterprise secara end-to-end. Kami memiliki namanya Network Security Platform yang warna kuning seperti yang Anda lihat, mencakup paling banyak area dari Zero Trust Matrix ini. Dari Zero Trust for User sampai ke Zero Trust for Infrastructure. Lalu kami juga punya namanya Cortex XDR untuk endpoint security, baik untuk user endpoint maupun application workload. Lalu kami juga memiliki namanya Prisma Cloud yang dapat melindungi di semua jenis data center, baik private, public, maupun hybrid untuk Zero Trust for Application. Sedangkan untuk identity, Anda bisa tetap menggunakan solusi identity favorit Anda. So, dengan Palo Alto Network, dengan ketiga platform kami ini, Anda dapat menerapkan Zero Trust dengan lebih simple untuk berbagai use case, dari user, application, sampai ke infrastruktur. Mungkin ada opsi lain. Anda bisa juga memilih untuk menggunakan berbagai macam vendor yang mungkin akan bagus di areanya masing-masing. Tetapi akan sulit ketika berbicara namanya integrasi. Dimana kalau spesifik misalnya kita bicara network security vendor aja, kemungkinan Anda juga akan menggunakan Palo Alto Network. Ya, jika sebagian besar use case sudah bisa menggunakan Palo Alto Network dengan network security platformnya, kenapa harus memilih vendor yang hanya untuk spesifik use case? Kenapa tidak menggunakan satu vendor saja untuk covering semua use case agar lebih simple? Next. Lalu apa fungsi dari Security Operation Center
atau SOC di dalam Zero Trust. SOC inilah yang nantinya akan melakukan evaluasi ulang dari setiap trust decision yang telah dilakukan. Apa maksudnya? Sebagai contoh, misalnya firewall bilang oke, IPS bilang tidak ada konten yang malicious, URL filtering bilang URL yang diakses oke, DNS security bilang oke, sandboxing bilang tidak ada masalah, identity access management juga bilang tidak ada masalah, endpoint security juga tidak menemukan suatu yang anomali atau malicious. Tapi tugas SOC adalah mempertanyakan hal itu. SOC harus bisa melihat secara menyeluruh, secara holistik, apakah keputusan yang diambil dari setiap produk tersebut adalah benar atau tidak. Pertanyaannya, bagaimana SOC melakukan itu? Ya karena SOC dapat melihat secara end-to-end. Dia punya tools untuk melihat semua event dari semua security produk yang ada. Tidak hanya lokal per produk, tetapi melihat secara menyeluruh. Dengan ini SOC akan dapat menemukan suatu yang menarik, yang tidak akan terlihat jika hanya melihat per satu produk saja. So, SOC punya peran sangat penting dalam menerapkan Zero Trust. Sebagai komponen terakhir, untuk melakukan evaluasi ulang terhadap setiap decision dari masing-masing solusi atau produk yang digunakan. Dan dapat melakukan override setiap keputusan yang telah diambil jika memang terdapat akses atau transaksi yang mencurigakan. Kembali lagi ke konsep Zero Trust, never trust, always verify. SOC juga harus berasumsi semua adalah tidak aman. Semua harus diverifikasi, tetapi kendalanya biasanya adalah resources. Jumlah orang yang tidak memadai. Untuk itu, Anda membutuhkan suatu tools yang dapat melakukan behavior analytic, melakukan threat hunting, bisa automation, sampai melakukan korelasi antar kejadian. Palo Alto Network memiliki one-stop shop platform untuk SOC Anda, yaitu Cortex. Dari Cortex Expanse untuk mengcover setiap aset yang harus Anda lindungi. Cortex XDR yang bisa juga digunakan sebagai threat hunting dan investigation tools. Sampai ke automation tools dengan Cortex XSOAR kami. Sebagai penutup, Zero Trust memiliki 3 major use case dari Zero Trust for User, Zero Trust for Application, Zero Trust for Infrastructure, di mana SOC menjadi bagian penting untuk melakukan evaluasi ulang dari setiap keputusan yang telah diambil. Again, no implicit trust, tidak boleh berasumsi, dan selalu verifikasi di semua kondisi. Itulah Zero Trust. Terima kasih telah mendengarkan kami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi kami di contact_salesindonesia@paloaltonetworks.com. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.